Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari yang berbahagia ini, hari Jumat yang berkah, kita semua dapat melakukan sebuah aktivitas berkumpul dalam majelis taklim yang berhubungan dengan edu series tentang warisan atau Jumat berkah di episode yang ke-22. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Jumat berkah dimanapun Anda berada, pada Jumat pada hari ini kita akan melanjutkan kembali edu series episode yang ke-22. Tak terasa 22 minggu kita telah bersama dalam kondisi yang istiqomah. Dan ini hari Jumat yang berkah karena banyak sahabat-sahabat Jumat berkah di luar sana yang sedang berpuasa untuk tanggal 9 Zulhijjah, jadi puasa Arafah. Dan puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun ke depan. Sehingga dengan demikian banyak sahabat-sahabat Jumat berkah yang sekarang sedang melakukan puasa. Ibu ucapkan selamat berpuasa buat kalian semua. Semoga puasanya diijabi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Dan bagi kawan-kawan sahabat-sahabat Jumat berkah yang sedang melakukan ibadah haji, besok mereka akan wukuf. Mereka sudah mendapatkan gelar sempurna dari haji yang mabrur. Besok wukufnya di Padang Arafah. Dan besok pula sebagian besar umat Islam melakukan yang namanya sholat Idul Adha, sholat hari raya kurban. Dan kita seperti biasa akan berbondong-bondong menuju ke lapangan atau menuju ke masjid untuk melakukan itu. Dan setelah itu kita akan melakukan pesta pemotongan hewan kurban. Bagi sahabat-sahabat yang sudah melakukan sedekah hewan kurban, baik itu kambing atau sapi, mudah-mudahan amalan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan mendapatkan keberkahan gitu. Karena itu adalah sesuatu ajaran yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Dan sahabat-sahabat Jumat berkah dimanapun Anda berada, saya ucapkan kepada Mbak Eki yang sudah hadir di sini, selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera, semoga sehat selalu ya Mbak Eki ya. Oke. Tema pada Jumat berkah hari ini adalah apakah Bapak Ibu tahu bahwa kita tidak punya hak untuk membagi waris gitu ya. Tidak punya hak untuk membagi waris, dan kita juga tidak bisa membedakan pembagian waris itu berdasarkan kasih sayang. Jadi sebenarnya pertanyaannya siapa yang berhak untuk membagi waris gitu ya. Itu yang sekarang menjadi pertanyaan banyak orang. Jadi kita sekarang ini dihadapkan pada banyak persoalan yang mana kalau kita ketemu masyarakat banyak mereka yang tidak paham. Kemarin Abi ke Malang, ketemu dengan beberapa kawan di Malang, dan salah satu komunitas yang Abi temui adalah komunitas wanita-wanita soleha dan wanita-wanita berhijab. Dan waktu Abi tanya tentang bagaimana ilmu waris dan sebagainya, sebagian besar tidak paham. Dan itu menjadi sebuah PR buat Abi untuk memberikan selalu edukasi, memberikan selalu literasi tentang ilmu waris Islam kepada siapapun juga di manapun Anda berada. Salah satunya dengan cara seperti ini. Kembali ke topik yang tadi, kita selalu mendapat pertanyaan, dan Anda juga mungkin pernah mendapatkan pertanyaan dari Abi, baik itu di medsos atau dari teman-teman yang lain. Siapa yang berhak untuk membagi waris gitu ya? Siapa yang berhak untuk membagi waris? Kemudian apakah kita berhak untuk membedakan waris berdasarkan kasih sayang? Itu pertanyaan yang nanti kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama begini, di dalam waris Islam atau faraid kita mengenal namanya azas ijbari. Azas ijbari itu adalah suatu prinsip dalam hukum kewarisan Islam yang menyatakan bahwa kewarisan Islam itu langsung timbul secara otomatis. Jadi peralihan harta seseorang yang meninggal, si mayat dengan kepada ahli warisnya itu dilakukan secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang yang lain, baik itu seorang yang namanya pewaris maupun seseorang yang namanya ahli waris. Jadi prinsip ijbari inilah yang menjawab semua pertanyaan bahwa yang berhak melakukan pembagian waris itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui ketetapannya di mana? Di Al-Qur'an surat An-Nisa 11 dan 12.
Dan prinsipnya adalah ijbari. Ijbari itu artinya otomatis. Begitu seseorang itu meninggal secara otomatis, hartanya akan berpindah menuju ke ahli waris. Dan ahli waris ini ditentukan oleh dua prinsip, yaitu prinsip hubungan perkawinan dan prinsip nasab, hubungan darah gitu ya. Hubungan perkawinan berarti suami istri yang masih terikat perkawinan, kemudian hubungan nasab, keluarga inti, misalnya ayah ibu, kemudian ayah ibu itu punya orang tua kandung masing-masing dan anak kandungnya masing-masing. Jadi anak kandung dari keluarga itu, orang tua kandung dari masing-masing suami istri itu adalah salah satu prinsip dari hubungan nasabnya tadi itu. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu. Jadi siapa yang berhak? Yang berhak bukan siapa-siapa. Jadi kalau di luar sana ada orang yang mengaku berhak untuk membagi waris sesuai dengan kesepakatannya dia, sesuai dengan pemikirannya dia, sesuai dengan teorinya dia, pengalamannya dia, itu jelas-jelas melanggar yang namanya prinsip ijbari atau melanggar namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di surat An-Nisa ayat 11 Allah itu berwasiat. Kalau Allah sudah berwasiat, berarti Allah mewajibkan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk membagi waris gitu ya. Sesuai dengan yang sudah Allah atur, dan Allah mengaturnya sangat rinci, detail, dan semuanya itu sudah jelas di Al-Quran. Bahkan yang namanya hadis sekalipun tidak ada penjelasannya lagi. Biasanya hadis itu menjelaskan sesuatu yang belum rinci di Al-Quran. Tetapi ini kebalikannya gitu. Allah sudah menetapkan semuanya itu dengan bahasa yang sudah sangat jelas, lugas, dan diawali dengan kata-kata Allah berwasiat. Berarti Allah berkewajiban dan Anda harus menuruti perintah dan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar sana ada orang berwasiat kita turutin, masa Allah yang berwasiat Anda nggak mau nurutin gitu ya. Nah, itu ironis sekali gitu ya. Oke, clear sampai sini ya sahabat-sahabat Jumlah Berkah. Jadi yang bisa atau berhak untuk membagi waris itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak boleh gitu. Jadi bagaimana kita mengikuti perintahnya Allah? Ada di surat An-Nisa 11-12. Jadi kalau kita membagi sesuai dengan aturan faraid, laki-laki bagiannya 2 kali dari perempuan, istri 1/8 bila punya anak, kalau nggak punya anak adalah 1/4, suami kalau punya anak 1/4, kalau nggak punya anak setengah, orang tua si mayit, orang tua kandung si mayit yang masih hidup masing-masing 1/6 gitu ya. Jadi kalau anak perempuannya 1, maka dia dapat bagian setengah, tapi kalau anak perempuannya 2 atau lebih dari 2, dia dapat bagian 2/3. Nah, dan sebagainya. Jelas ya, clear ya. Sampai sini aman ya. Oke, kita bungkus. Selanjutnya yang kedua, apakah kita berhak membedakan pembagian waris berdasarkan kasih sayang? Ini ada cerita nih di lapangan. Kalau kita sering berdiskusi dan mendapatkan konsultasi dari teman-teman atau masyarakat umum, ada keluarga yang memang anaknya banyak dan anaknya itu masing-masing punya kualitas yang berbeda-beda. Ada yang soleh dan ada yang tidak. Ada yang soleha, ada yang artinya durhaka. Artinya gini, durhaka itu begini maksudnya. Dia itu jarang nyambangi orang tuanya. Dia itu jarang memberikan bantuan kepada orang tuanya. Dia itu jarang memperhatikan orang tuanya. Sementara ada anak yang memang sejak awal sampai orang tua meninggal, dia yang mengurusi semuanya. Dia yang membantu mengobati, mengantarkan ke rumah sakit, melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga, membersihkan semua kotoran-kotoran yang mungkin dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan ini ada memang keluarga yang seperti ini gitu. Jadi memang anak ini ditakdirkan untuk merawat pada saat orang tuanya sudah di usia senja. Sementara ada anak-anak lain yang karena kesibukannya, karena tempat tinggalnya, karena pekerjaannya dan sebagainya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sehingga dia biasanya hanya menitipkan uang atau dia memberikan semacam asisten gitu ya kepada ayah ibunya atau orang tua kandungnya. Nah, ini ada perbedaan seperti ini sehingga kemudian ada anggapan di banyak orang bahwa orang-orang yang mengurusi orang tuanya, yang merawat orang tuanya diberikan hak lebih banyak. Diberikan hak lebih banyak untuk pembagian warisnya. Tidak peduli dia laki-laki atau perempuan. Tapi kebanyakan yang merawat orang tuanya itu adalah rata-rata perempuan atau wanita. Karena biasanya wanita itu tidak bekerja, yang kedua karena wanita itu lebih telaten gitu ya dalam merawat orang tua kandungnya gitu ya. Sehingga demikian pada saat orang tuanya meninggal gitu ya, apakah bapaknya atau ibunya, maka ada namanya kesepakatan umum di masyarakat itu bahwa yang merawat
yang menjaga, yang tidur serumah, yang tinggal dengan orang tuanya itu, yang memperhatikan semuanya itu mendapat bagian lebih banyak. Nah itu terus terang saja berarti kita membedakan yang namanya pembagian waris berdasarkan apa? Berdasarkan jasa-jasanya kepada orang tua. Dan bagaimana dengan anak yang tidak pernah nyambangin orang tuanya, tidak pernah bisa memberikan kesempatan untuk memberdama baktikan tenaga, pikiran, waktu dan semuanya. Dia hanya bisa memberikan bantuan uang dan doa karena anaknya tinggal di luar negeri, tinggal di luar kota, kesibukannya sebagai karyawan, pegawai negeri dan sebagainya, sebagai tentara, polisi gitu. Bagaimana? Apakah dia tidak mendapatkan sesuatu gitu? Nah, dia mendapatkan sesuatu tapi di masyarakat mungkin jatahnya sedikit. Bahkan bagi anak-anak yang dicap durhaka, yang tidak pernah berhubungan sama sekali dan sebagainya, yang mungkin punya konflik dengan orang tuanya, punya konflik dengan saudara-saudara kandungnya itu, dianggap tidak berhak untuk mendapatkan harta waris dari peninggalan orang tuanya. Nah ini sesuatu yang sangat umum di masyarakat dan jamak, dan Abi selalu memberikan sebuah edukasi bahwa yang namanya harta waris itu tidak dibedakan anak durhaka, anak yang berbakti, anak yang tinggal serumah yang kemudian memberikan semua tenaganya dan pikirannya, waktunya untuk mengobati orang tuanya dan sebagainya. Tidak seperti itu, karena yang membedakan pembagian harta waris di hukum Islam atau farid itu hanya laki-laki atau perempuan anaknya itu. Kalau laki-laki jelas dia 2 kali bagian anak perempuan. Yang kedua yang membedakan adalah anaknya itu murtad atau tidak. Kalau anaknya murtad, dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Selama anaknya masih Islam, masih Muslim, ya, tetap saja dia mendapatkan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada orang yang melanggar itu. Kalaupun nanti dia dicap anak durhaka, selama dia masih Muslim, selama dia adalah anak kandung, selama itu pula maka dia tetap mendapatkan haknya sebagai anak untuk mendapatkan harta waris. Ini ada tamu spesial juga dari Jumat Berkah, Mas Anang. Selamat datang Mas Anang, semoga sehat selalu di Jumat Berkah ini. Bagi yang berpuasa di Arafah hari ini, Abi ucapkan selamat berpuasa karena besok kita akan melakukan sholat Id Idul Adha. Bagi yang sholat Idnya hari Minggu, berarti puasanya baru besok gitu ya. Oke, tidak perlu dipersoalkan perbedaan itu, karena perbedaan itu adalah indah. Jadi kembali lagi ke sini ke topiknya. Jadi siapa yang berhak membagi waris itu Abi? Yang berhak membagi waris itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui prinsip ijbari. Ijbari itu apa? Secara harfiahnya adalah otomatis. Jadi otomatis itu begini, pada saat orang itu meninggal secara otomatis dia akan berpindah hartanya dari si mayit menuju si ahli waris. Ahli waris ini ditentukan oleh siapa? Oleh namanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Nasab itu adalah hubungan keturunan. Jadi hubungan perkawinan dan hubungan keturunan. Oke ya, clear sampai sini. Kemudian yang kedua pertanyaannya di awal yang sudah Abi sebutkan di episode 22 pada hari ini. Apakah ada perbedaan Abi pembagian warisan untuk anak yang soleh, soleha dengan anak yang durhaka? Nah, secara singkat tadi sudah Abi jelaskan ya di depan dan sebagainya. Secara singkat karena ini sudah di ending acara Jumat Berkah. Secara singkat Abi sampaikan bahwa yang namanya pembagian harta waris tidak membedakan kasih sayang, tidak membedakan anak soleh dan soleha dengan anak durhaka. Yang membedakan adalah apakah anak itu adalah anak yang laki-laki atau perempuan. Kalau anak laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Selama anak-anak itu jenis kelaminnya sama, laki-laki dengan laki-laki dapatnya sama. Tapi kalau anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, sudah pasti anak laki-laki 2 kali bagian daripada anak perempuan. Kenapa anak laki-laki itu pembaginya itu lebih besar daripada anak perempuan, dapat bagian lebih besar? Karena seorang laki-laki itu di dalam Islam itu menanggung 4 perempuan, 4 wanita. Yang pertama adalah dia adalah istrinya. Yang kedua yang dia tanggung adalah ibu kandungnya. Yang ketiga yang dia tanggung adalah anak perempuannya, gitu ya. Anak perempuannya sampai anak perempuannya menikah, gitu ya. Yang keempat adalah saudara kandungnya yang perempuan, yang mana saudara kandungnya ini adalah dalam kondisi sebagai janda. Baik itu janda mati atau janda cerai. Jadi saya ulangi lagi, kenapa laki-laki itu mendapat jatah bagian 2 kali lebih besar daripada perempuan? Karena laki-laki itu menanggung 4 perempuan dalam hidupnya. Seumur hidupnya dia menanggung 4 perempuan. Yang pertama adalah istrinya. Yang kedua adalah ibu kandungnya. Apalagi ibu kandungnya sekarang sudah janda, ditinggal mati oleh suaminya atau bapak kandung kita.
Yang ketiga adalah anak perempuannya yang masih belum menikah. Kalau dia sudah menikah, dia tanggung jawab suaminya. Yang keempat adalah saudara kandungnya, yang mana saudara kandungnya itu sudah berkeluarga tapi posisinya sekarang menjadi janda. Berarti dia punya anak-anak yatim kalau anaknya masih kecil. Di mana janda itu bisa janda cerai atau janda mati. Jadi 4 itu ya yang harus ditanggung seorang laki-laki. Kalau Anda merasa laki-laki, Anda harus memperhatikan 4 ini. Itu sebabnya Islam tidak membedakan selama dia satu jenis kelamin. Kalau beda kelamin, 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi 2 laki-laki 2 bagian 1 daripada perempuan. Yang kedua yang membedakan adalah bukan karena kasih sayang, tapi yang membedakan apakah anaknya itu muslim, masih muslim atau sudah murtad. Kalau anaknya ada yang murtad, mohon maaf, Islam tidak boleh memberikan kepada non-muslim, kepada orang kafir. Sebaliknya Islam juga tidak boleh menerima waris dari orang kafir. Tidak boleh memberi dan tidak boleh menerima. Jadi kalau nanti ada keluarga yang anaknya itu sudah kafir, sudah murtad gitu ya, tidak boleh diberikan. Gitu. Tidak boleh diberikan. Cara memberinya bagaimana, Abi? Dengan prinsip yang sudah ada, solusinya wasiat atau hibah. Kalau waris tidak boleh, tertutup di sini. Hukumnya tertutup, tidak boleh memberikan waris kepada anak kandung yang sudah murtad. Bisanya dengan cara apa? Dengan cara wasiat atau hibah. Yang ketiga, bila mana anak kandung ini terlibat pembunuhan, membunuh yang namanya pewaris. Jadi pewarisnya itu meninggal gara-gara dibunuh oleh anak kandungnya, maka terus terang saja hukum Islam mengatakan bahwa anak ini tidak mendapatkan waris gitu ya. Meskipun dia anak kandung, meskipun dia anak yang merawat semuanya dan sebagainya, tapi karena dia itu membunuh orang tuanya sendiri atau pewarisnya sendiri, maka dia tidak berhak mendapatkannya meskipun dia muslim gitu ya. Jadi itu jawaban singkat. Semoga Edusaris Jumat Berkah pada pagi hari ini yang cukup luar biasa, karena besok kita akan merayakan kegembiraan. Ini adalah hari raya yang ditunggu-tunggu umat Islam, karena sudah 2 tahun kita itu tidak bisa menuju ke tanah suci. Baru kali ini kemudian dibuka oleh pemerintah Saudi, sehingga berbondong-bondong umat Islam seluruh dunia berbondong-bondong menuju ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga dengan demikian apa? Dengan demikian banyak orang-orang yang sekarang itu sedang persiapan menuju ke Arafah, ya, karena besok mereka akan wukuf. Maka dari itu kita di Indonesia sebagian besar juga ada yang berpuasa Arafah pada hari ini, besok melakukan sholat Idul Adha. Dan juga kemarin kita juga dapat kabar yang kurang enak, karena ternyata banyak haji furoda dari beberapa travel yang tidak berangkat gitu ya. Nah, tidak apa-apa, itu sudah takdir yang kita harus terima. Qadarullah, Anda harus bersyukur, Anda masih diberi kesempatan untuk menikmati semua itu. Dan yang penting lagi, bila mana Anda itu nanti sudah mendaftar haji furoda, karena kemarin tidak bisa berangkat, karena memang dari seluruh travel yang ada di Indonesia rata-rata tidak bisa berangkat gitu ya. Nggak apa-apa, Anda masih punya kesempatan, uangnya bisa dipakai untuk berangkat besok-besoknya lagi ya, tahun depan. Terima kasih Mas Ari sudah hadir. Sehat selalu gitu. Pasti habis dari olahraga lari ya. Ini pelari kita hebat, sampai lebih dari 10 kilo kalau dia lari setiap harinya. Oke, baik, kita sampaikan di sini bahwa yang namanya Edusaris Waris Jumat Berkah yang sekarang ini di episode 22, kita ucapkan terima kasih baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang akan nanti menikmati siaran tundanya atau yang akan menikmati versi YouTube-nya. Karena nanti Abi akan konversi ke versi YouTube-nya. Dan bagi yang sudah memberikan love, terima kasih juga. Mudah-mudahan ini adalah sebuah edukasi yang cukup baik dan Anda, Abi doakan mendapatkan rezeki dan kesehatan yang berlimpah gitu ya. Sekarang kita persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang berpuasa tetap semangat gitu ya, karena nanti malam kita akan takbiran. Bisa potong kambing dan sapi besok harinya. Jadi kita sudah menjawab semua pertanyaannya. Jadi bagi kawan-kawan nanti yang mungkin mau tahu apa Edusaris yang lain, silakan buka IG Abi atau YouTube Abi. Kalau masih belum jelas, silakan kontak Abi. Abi akan melakukan sebuah konsultasi kepada Anda, sebuah edukasi dan pelatihan dengan prinsip adalah konsultasi sepuasnya, bayar seikhlasnya gitu ya. Karena ilmu waris ini adalah ilmu yang wajib untuk kita bukan wajib tapi disunahkan untuk belajar dan mengajarkannya, karena ilmu waris ini adalah ilmu yang sudah mulai dilupakan orang, dan ilmu waris ini adalah setengahnya ilmu, dan nanti dia akan menjadi ilmu pertama yang diangkat dari umatku di muka bumi ini. Jadi mumpung ini sudah kita sampaikan di Edusaris pada pagi hari ini melalui serial IG Live di Jumat Berkah, kawan-kawan ayo buka-buka lagi lah gitu.
HP-nya dibuka untuk melihat beberapa ilmu-ilmu waris dan sebagainya. Karena nanti siapapun yang berkeluarga, siapapun yang ada di muka bumi ini pasti akan dihadapkan dengan persoalan ilmu waris atau faraid. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu takut. Mumpung kita masih hidup, pergunakan waktunya untuk belajar. Siapa yang berjalan untuk meraih ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu sudah hadis sahih gitu. Jadi kita sekarang ini dimudahkan jalannya menuju surga, dan kita siap-siap untuk melakukan ibadah haji, ibadah sholat Jumat ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi Abi mohon maaf atas segala kekurangan bila mana ada kata-kata, perbuatan, tingkah laku yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan marilah kita ucapkan alhamdulillah atas selesainya acara Idul Syarif di Jumat Berkah. Dan Abi tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sukses semuanya, dan selamat Hari Raya Idul Adha. See you.